Baik, bisa dilihat dari perizinan usahanya, Pak. Ya, di perubahan data usaha, Pak. Di mana? Data usahanya, perubahan data usaha. Perubahan data usaha. Ya. Oke, jadi sekarang yang harus kita perhatiin itu adalah di KBLI tersebut, Pak ya. Nanti Ha-ha. kita cari informasi dulu apakah KBLI itu mengharuskan KBLI yang Bapak pilih dua KBLI ini itu mengharuskan investasinya di atas 5M. Dengan kata lain itu yang pertama. Yang kedua, itu kita perhatikan juga di akta pendirian Bapak. Apabila akta pendiriannya telah melebihi atau modal yang ditempatkan itu di atas 5M, maka Bapak wajib melakukan modal kerja dan investasi itu di atas 5M. Seperti itu, Pak. Jadi ini kami pertanyakan dulu nilai yang di dalam akta pendirian Bapak terlebih dahulu, apakah lebih dari 5 miliar atau tidak? Tidak, itu masih usaha mikro di dana setoran cuma 50 juta. Di perusahaannya, Pak ya. Iya. Baik. Kalau kita lihat, coba Pak diklik di sini Pak, di Sriwijaya Karya Utama itu Pak. Di sini ya. Ya. Lihat profilnya Pak. Di status. Ya. Coba Bapak klik simpan Pak. Oke. Sekarang coba login lagi Pak. Sebentar ya, saya cari passwordnya dulu. Siap. Dimatiin aja dulu share screen-nya Pak. Kalau ini buat data pribadi kan. Oke. Oke, itu modal sudah oke. semua Pak ya. Udah betul semua inputan? Sudah. Sudah. Ya. Ini perlu saya revisi ulang atau seperti apa? Karena kan tadi perubahan. Enggak, kalau udah betul cek lagi juga enggak apa-apa Pak. Lihat di atas Pak, KBLI-nya kenapa belum ada Pak? Ini untuk yang utama memang nggak bisa dipilih ya? Enggak apa-apa Pak, pilih aja yang ini, pendukung dulu, dapetin dulu KBLI-nya. Itu biasanya nyangkut pada saat nggak selesai kemarin pas migrasinya Pak.
Untuk yang 62015 dan 19 ini nih, saya harus terpisah ya? Iya, kalau sekarang kan jadi apa tuh kegiatan usaha itu per KBLI, Pak. Luas lahannya, Pak. Ini virtual office seperti apa? Virtual office kan ada fisik administrasinya, Pak. Tetap aja. Jadi yang kita lihat di situ fisik administrasi Bapak, tempat ininya. Walaupun Bapak apa tuh punya karyawan kerjanya remote, tapi kan ada kantor domisili kantornya. Jadi Oke. bisa Bapak isi di situ misalnya Bapak hanya menggunakan office Bapak itu hanya menggunakan luasan ruangan sekitar misalnya 6 meter persegi atau 3 kali 3 berarti 9 meter persegi, it's okay, Pak. Oke, kita tulisnya 9 meter persegi ya. Ya, silakan, Pak. Untuk ini Sudah berjalan? tidak pembelian. Ini enggak ada bangunan. Ini modal kerja yang lama atau yang baru atau seperti apa? Monggo, silakan, Pak, diisi. Mau yang baru itu nggak apa-apa. Untuk yang produk dan jasanya ini nih tambahan dari yang atas atau seperti apa ini? Itu kan produk jasa, Bapak kan KBLI-nya kan aktivitas pemrograman, Pak ya. Iya. Jadi di kegiatan apa tuh di apa yang ini diedit aja saya sarankan, Pak. Karena hosting kan produk, Pak ya, bukannya Iya. ini. Kalau dia jasa pemrograman berarti semua cakupan kita pakai rupiah aja, Pak. Jadi Bapak dalam 1 tahun omset yang dihasilkan dari aktivitas pemrograman itu berapa? Oke, yang di bawahnya mau dilakukan perubahan juga, silakan, Pak. Langkahnya sama seperti tadi. KBLI-nya diisi dulu, Pak. Sudah pernah ada izin dari OSS? Dari OSS belum. Belum Dari ada. ini. Dari SPPC belum camat. ada juga ya. Oke, Iya. diabaikan saja, Pak. Diisi tidak. Deskripsi kegiatan usahanya, Pak. Ini apa? Nol atau lainnya? Aktivitas hosting. Kalau nggak apa-apa itu diisi aja. Satuannya nanti RP. Kalau ini kapasitasnya sebentar. Ini per tahun ya? Per tahun. Jadi dari misalnya
omset yang Bapak dapatkan dari jasa sewa dedicate server, sewa follow atau sewa self hostingnya itu berapa kira-kira per tahunnya? Ini sekitar oh ya. Sudah? Yang ini tadi Pak, coba kita kembali lagi ke yang KBLI hosting tadi Pak. Itu memang lintas sektor provinsi Pak ya. Kami sarankan pakai Karena di Jakarta itunya kan tempatnya ya. bukan ininya. Iya, servernya di Jakarta. Ya, servernya kan tempat usahanya di sana. Iya. Oke. Kalau emang seperti itu nggak apa-apa. Oke, silakan. Diteruskan Pak, disimpan di bawah. Oke. Kemudian ini sudah simpan ya? Atau? Ini saya tanya dulu, ada nggak aktivitas impor? Apa Bapak butuh impor atau enggak? Impornya di sini gimana maksudnya? Impor barang Pak. Jadi misalnya Bapak butuh kan Bapak pakai naruh server di data center ya. Ternyata ada server yang nggak ada di Indonesia, atau Bapak harus beli dari dari luar. Ada tapi untuk domainnya saya beli dari Oh luar. nggak perlu. Kalau domain itu kan ini YTDL aja nggak apa-apa. Domainnya aja. Kalau untuk server saya kebetulan saya providernya dengan provider lain, saya beli dulu dari dia baru saya jual lagi. Oke, Bapak jadi follow ya di sana ya ini jatuhnya ya. Oke, nggak apa-apa, terusin Pak. BPJS Pak. Ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bapak telah terdaftar atau belum? Kalau belum dipilih tidak, tapi nanti akan ada dari akun officer di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan menghubungi Bapak. Oke, belum sih saat ini. Oke, nggak apa-apa Pak, dibiarkan aja. Oke, sekarang di checklist disclaimer-nya. Selanjutnya, ya. Baik, diproses. Pilih aja sudah Pak. Ya, SPPL. Oke, lanjut. Itu di checklist semua Pak. Kalau Bapak mau baca satu persatu silakan dibaca terlebih dahulu pernyataannya, nanti semuanya di checklist. Silakan lanjut. Baik, itu draftnya nggak usah di-download dulu Pak. Checklist, terbitkan perizinan berusaha. Baik, nanti Pak saya terangin dulu. Di situ ada tingkat resiko Pak ya. Nah, jadi di sini Bapak wajib melakukan pemenuhan pemenuhan persyaratan. Nanti di sini ada ininya. Nah, ini nanti ada ini ya, namanya ini notifikasi. Ya, di situ Bapak wajib melakukan pemenuhan persyaratan, diklik belum melengkapi persyaratan,
Ya, proses pemenuhan persyaratan berusaha. Nah, ini kan berlokasi peruntukan industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Di sini Bapak diminta untuk mengupload pernyataan pribadi Bapak. Kalau Bapak di situ bersedia untuk melakukan memindahkan usaha Bapak yang tadinya misalnya sekarang ya domisili office-nya, fisik office-nya itu kemungkinan menimbulkan dampak lingkungan. Jadi Bapak bersedia untuk memindahkan itunya di kawasan industri. Di situ perizinan lainnya itu kan opsional Pak, nggak perlu diiniin. Nanti kalau udah itu tinggal di checklist saja di bawahnya ini. Tapi itu bisa dilakukan nanti untuk penerbitan sertifikat standarnya. Oke, ini maksudnya dokumennya ini saya atas pakai kop surat, Ya, kemudian ada metre atau apa nggak? baiknya dibubuhi materai Pak, karena pernyataan Bapak. Tentunya surat pernyataan ya. Iya, Oke, bersedia. oke. Tinggal kita kembali ke yang satunya Pak. Sama, biasanya sama halnya karena ininya juga sama. Balik ke sini lagi ya. Kembali aja Pak, back aja. Di apa tuh ada tombol kembali itu. Oke. Lanjut ya. Ya, lanjut. Tadi satu udah selesai, tinggal satunya lagi proses perizinan. Sama dilakukan hal seperti ini. Ini nambah satu nih. Oke, silakan cetak NIB-nya Pak. Oke, bisa di-download NIB-nya. Oke. Oke, kalau udah selesai ditutup aja. Kita kembali ke atas Pak, ada yang tadi sertifikat standar, coba dilihat. Oke, coba bisa dicetak Pak. Yang mana? Sertifikat standar ini. Tombol hijau. Nah, ini kan ada statusnya Pak ya, belum terverifikasi. Sebentar Pak, di ini dulu Pak. Date close. Itu kan ada status sertifikat standar Bapak belum terverifikasi. Iya. Jadi Bapak harus melakukan pemenuhan ini terlebih dahulu. Karena yang akan memverifikasinya nanti itu kalau nggak salah, Bapak bisa lihat di pelacakan. Coba lihat ke pelacakan Pak. Di Ya, di perizinan berusaha. untuk yang nomor 2 udah terbit ya ini ya? Ya udah. Itu yang belum itu yang itu. Oke, coba lihat deh ini lacak-lacak ini. Ini kan statusnya belum melengkapi syarat dan belum terkirim. Jadi Bapak tinggal bikin itu. Iya. Yang memverifikasi nanti itu adalah Kementerian Perindustrian. Oke. Nah, Baik. untuk yang domain itu nanti di sini atau larinya kemana ya? Untuk yang daftar domain KN tadi, sriwijayahost.co.id itu setelah proses yang 63312 ini selesai dulu atau seperti apa? Kalau Bapak mau langsung untuk domainnya, coba Pak ditambah lagi aja di pengembangan, perizinan berusaha, pengembangan, tambah bidang usaha tadi, masukin yang domain tadi ya.
Enggak, domain ini maksudnya. Yang apa? Yang masuk ke Kominfo. Domain yang masuk ke Kominfo. Pendaftaran domain usaha. Kan berdasarkan, sebentar, saya cari. Di pse.kominfo.go.id itu. Itu gimana cara saya daftar masukkan ke dari OSS-nya? Di sana dimintakannya apa, Pak? Di sini maksud saya. Gimana saya bisa terdaftar di sini? Itu kan masuknya dari OSS. Saya mendapatkan aksesnya. Sertifikat sistem elektronik. Bentar Pak, kita juga di sini baru apa? Baru tahu ini Pak ya. Di sini nggak ada ini ya, nggak ada apa tuh mekanismenya ya. Larinya tuh dari OSS sih sebenarnya. Ya, Makanya saya kalau larinya dari OSS berarti ada yang ini Pak, ingat ada yang aku Bapak ngajuin apa ya? KBLI terlebih dahulu Pak ya. Kalau dari OSS itu KBLI-nya terlebih dahulu, baru nanti diverifikasi oleh Kemenkominfo. Penambahan apa dia? Kalau yang di yang lama itu ada penambahan, saya lupa ini PSE ini. Coba di PB Umku Pak, kalau emang ini Pak. Di ini ya, permohonan ini ya. Iya, coba di PB Umkunya. Ada nggak dia di ininya? Saya juga di sini lagi cari juga karena kita belum apa tuh, kita nggak tahu mekanisme dari Kemenkominfo. Uh, kalau dari apa? Kalau kita ambil sampel, kalau dari Kementerian Pertanahan itu dia per KBLI-nya. KBLI-nya itu yang akan verified ke mereka dan mereka akan langsung memasukkan ke dalam sistem mereka nanti, Pak. Tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik. Oh ini, iya URL website. Nah, itu Pak, yang ininya Pak. Tanda daftarnya ini ya, silakan dilanjut aja nanti. Di situ kan ada pemenuhan persyaratannya di sana. Dia akan redirect kan dia ke ini kan apa interoperabilitas ke Kominfo langsung ke Kemenkominfo. Oh iya nih baru masuk PSE. Oke. Oke, berarti saya lengkapi di sini ya. Yap. Oke.
Untuk sekali pemenuhan persyaratan di KBLI yang pertama Pak ya, ada yang pemenuhan diminta persyaratan itu Bapak penuhi dulu itu. Setelah itu kalau Bapak mau mengajukan PB Umku-nya silakan ajukan PB Umku-nya untuk mendaftarkan di PSE Kominfo. Oh, baik, terima kasih. Baik, ada lagi Pak Riki? Sepertinya sudah cukup membantu sekali. Baik, terima kasih Bapak Riki atas Zoom-nya, dan kami minta izin dokumentasi ini apabila berkenan akan kami upload ke dalam YouTube kami sebagai media pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya juga. Baik, terima kasih Pak Riki, kita akhiri sesi ini. Terima kasih.